Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau di sini saya mewakili dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tahap 2 bukti penilaian dalam kerangka UBD. Saya izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, kemudian yang berikutnya sesi saya serahkan kepada Kak Yuni yang akan menyampaikan materi. Anggota kelompok kami, kelompok 3, yaitu Anissa Lea Harismayani, kemudian Kak Cindy Ermin, Kak Dendi Ferdiansyah, Kak Rizky Putri Mayari, dan Kak Yuni Cartika Kudadili. Yang berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Yuni. Kepada Kak Yuni, saya persilahkan. Oke, baik. Topik yang akan kami bahas yang pertama itu adalah bukti penilaian. Kemudian apa pentingnya menggunakan penilaian itu berdasarkan UBD, kemudian macam-macam bukti itu apa saja, lalu manfaatnya terhadap guru dan siswa apa, lalu yang terakhir adalah bukti penilaian dan contoh kasusnya. Baik, yang pertama itu adalah bukti penilaian, di mana pada tahap kedua ini orientasi backward design itu menunjukkan bahwa kita berpikir tentang unit atau mata pelajaran sebenarnya dalam berkaitan pada pengumpulan bukti nilai yang diperlukan untuk mendokumentasikan atau memvalidasi pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian hal ini sangat mendorong seorang guru dan perancang kurikulum untuk pertama-tama berpikir seperti seorang penilai sebelum merancang unit atau memulai pembelajaran. Seorang guru akan mempertimbangkan metode penilaian yang sesuai dengan tugas atau fokus pemahaman dengan menggunakan pengetahuan dan konteks. Penilaian dapat dilakukan berupa kuis atau tes, lalu faktor keterampilan juga berkontribusi pada hasil kerja siswa. Selain itu, direkomendasi juga untuk melibatkan siswa secara teratur dalam penilaian diri sendiri dan penilaian terhadap sesama peserta didik untuk membantu mereka menjadi lebih sadar akan bagaimana belajar sesuai dengan standar desainnya. Kemudian, pentingnya bukti penilaian dalam UBD adalah yang pertama, kami katakan itu sangat penting, di mana pengumpulan bukti ini sangat untuk diperlukan mendokumentasi atau merekap kembali atau memvalidasi tentang pembelajaran yang sudah atau akan dilakukan. Setelah itu bisa berupa proyek, ada juga makalah yang dibuat oleh guru, presentasi, karya seni yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian ada teks formatif dan sumatif. Kalau dia teks formatif digunakan selama proses pembelajaran, di mana untuk mengukur pemahaman siswa pada titik tertentu atau unit pembelajaran. Lalu kalau dia tes sumatif itu untuk menilai pemahaman akhir siswa terhadap materi. Kemudian ada portofolio berisi berbagai jenis pekerjaan, misalkan bisa mencakup catatan siswa, tulisannya, kemudian atau gambaran yang menunjukkan perkembangan pemahaman siswa dari waktu ke waktu tertentu. Oke, lalu ada observasi guru, di mana observasi ini adalah guru berpartisipasi untuk mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran. Lalu ada juga peer assessment, di mana di sini peserta didik berkesempatan untuk merefleksikan atau menilai teman sejabatnya mengenai proses pembelajaran yang berlangsung. Oke, manfaat menentukan bukti penilaian terhadap guru dan peserta didik. Untuk guru sendiri itu adalah merefleksikan proses pembelajaran, kemudian menganalisis tingkat penguasaan terhadap kemampuan siswa, lalu ada juga untuk mengevaluasi hasilnya. Lalu untuk peserta didik itu dia adalah yang pertama membantu peserta didik memperbaiki proses pembelajaran, kemudian ada untuk meningkatkan nilai, lalu mempertahankan nilai. Jawab, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Mengenai tema menu bertema kesukaanku dan juga kamu adalah yang kamu makan. Jika kita sebagai guru nih menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah, nah itu gimana caranya dalam merumuskan asesmen dan penilaian yang adil untuk siswanya supaya adil gitu nilainya antara satu sama lain. Praktik implementasi. Ini materinya kan materi SD, kami ngambil
penilaiannya supaya adil dan juga asesmen yang dirumuskan. Seperti itu. Terima kasih. Boleh dibuka slide-nya yang bagian slide 7 kalau nggak salah. Slide 7. Ini ya? Ya. Di bagian tes formatif dan sumatif. Tes formatif itu kan digunakan selama proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa pada titik tertentu dalam unit pembelajaran. Sedangkan yang sumatifnya untuk menilai pemahaman di akhir berarti ya. Formatif di proses, sedangkan sumatif di awal. Sedangkan setahu saya itu formatif itu ada di awal dan di proses. Boleh penjelasannya lebih detail lagi untuk kelompok T ini. Terus perbedaannya secara rinci gitu. Kalau untuk tes formatifnya untuk meningkatkan apa, kemudian sumatifnya meningkatkan apa gitu. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Jasa, di mana pertanyaannya adalah pada asesmen mandiri jika dalam pembelajaran di sekolah, bagaimana agar penilaian itu dia bisa secara adil. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini sudah pernah dijelaskan Bapak bahwa kalau penilaian itu maksudnya tidak ada kata adil. Jadi pandai-pandailah gurunya untuk memilah. Sama seperti contoh yang kemarin, misalkan ada matahari. Gimana kita tahu suhu matahari itu? Nah, karena pemahaman siswa itu berbeda-beda, ada yang cepat menangkap, ada yang mudah mengerti kata praktek, ada juga yang harus dilakukan dulu atau dilaksanakan dulu bagaimana merasakan suhu itu supaya siswa itu dia bisa paham. Nah, jadi kalau untuk assessment ini tidak ada penentuan tersendiri kalau siswanya seperti ini harus gunakan ini, tidak. Jadi kita sebagai guru yang inisiatif atau mengikuti pola daripada si pemahaman siswanya. Jadi kalau siswanya misalkan tidak mengerti dengan cara hanya membaca saja, itu kita bisa mempraktekkan diri dengan menjemur diri gitu. Nah, ketika sudah dalam beberapa waktu misalkan kita menjemur diri dengan matahari, misalkan kita gunakan tangan. Nah, ketika sudah ada akibatnya atau ada suhu yang kita rasakan pada tubuh, nah di situ bisa kita melihat, oh siswa itu bisa merasakan saja sudah ngerti dengan, oh ternyata suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya gitu kan. Nah, ada juga siswa yang harus kita lakukan dengan praktek, misalkan seperti kita harus memanaskan air dulu supaya oh ternyata suhu air itu adalah 100 derajat. Ada juga siswa yang sudah dengan membaca saja atau dengan melihat video dia sudah yakin bahwa oh ternyata air itu harus 100 derajat dulu ya supaya mendidih begitu. Nah, jadi kalau untuk penilaian tetap itu adalah tergantung gurunya dan bagaimana dia supaya siswanya itu bisa paham. Karena kan kita di sini untuk UBID itu adalah hasil yang harus kita ambil, bukan nilainya harus 100 kan gitu kan. Siswanya itu paham, maka UBID ini sudah tercapai atau sudah bisa kita katakan ini terlaksana dengan baik. Nah, jadi kalau untuk penilaian saya rasa itu tidak ada klarifikasinya kalau siswanya seperti ini gitu. Oke, kalau misalkan dari kelompok 3 ada yang menambahkan, saya silakan. Baik, mungkin saya izin menambahkan terus sekaligus menyinggung jawaban dari pertanyaan Kak Ayu ya. Jadi kan tadi bagaimana penilaian yang adil. Nah, mungkin seorang guru itu pasti betul kata Teh Yuni juga, setiap siswa kan punya gaya belajar yang berbeda. Tetapi guru juga tentunya memiliki rubrik penilaian ya Kak. Jadi walaupun misalkan kita mengimbangi gaya belajar dari siswa, tapi kita juga punya rubrik penilaian. Terus saya sambungkan dengan pertanyaan Kak Ayu tentang tes formatif dan sumatif. Dimana kalau formatif itu memang selama pembelajaran berlangsung. Terus kalau sumatif itu tes tertulis biasanya Kak, dan itu di akhir. Contoh realnya gini, melanjutkan dari Teh Yuni juga tentang matahari. Misal kita mau mengajarkan materi fotosintesis kan ke siswa SMP. Nah, jadi misalkan untuk fotosintesis ada siswa yang membaca aja langsung paham, oh fotosintesis itu kita butuh cahaya matahari nih. Nah, tapi ada juga siswa yang nggak paham, kenapa harus cahaya matahari, ya kan? Nah, jadi untuk yang formatif itu selama pembelajaran berlangsung, kayak kita menjelaskan terus kita melemparkan pertanyaan dan mengumpan balik jawaban dari siswa. Misal gini, kenapa fotosintesis itu butuh cahaya matahari? Nah, kalau misalnya ada siswa yang nggak bisa menangkap secara teoritis, kita bisa mengajak siswa-siswa kita untuk keluar dari kelas, terus kayak apa yang kalian rasakan setelah kalian kena cahaya matahari? Oh, panas ibu. Terus kalian tanya, kenapa bisa panas? Terus kan berarti ada sinar UV. Nah, itu kan ada kayak saling feedback, pertanyaan, dan juga siswa memberikan jawaban kepada kita. Terus kita bisa menilai melalui rubrik. Misal,
ada indikator pencapaiannya itu siswa bisa menanggapi pertanyaan, berani berpendapat gitu ya. Nah, kalau misal pendapatnya benar dapat poin plus. Itu nilai formatif. Nah, kemudian kalau misal sumatifnya itu di endingnya, misal kayak definisinya. Fotosintesis adalah, nah itu adalah sumatifnya, Kak. Jadi kalau misalkan formatif itu selama pembelajaran berlangsung, terus kalau misal sumatif itu biasanya tes di akhir, dan kemudian saya sambungkan lagi dengan Teh Yuni bahwa pengalaman belajar siswa itu juga harus kita nilai. Jadi antara siswa yang misal saat itu nggak berangkat kan berarti nggak mendapatkan pengalaman secara langsung ya. Nah, jadi itu akan ada perbedaan antara siswa yang mendapatkan pengalaman nyata dengan yang tidak. Jadi pada intinya untuk konsep UBD ini adalah tidak hanya mengukur pemahaman siswa melalui konseptual atau textbook saja, tetapi juga memberikan pengalaman nyata, yaitu sifatnya kontekstual yang siswa bisa merasakan sendiri dari kehidupannya atau dari fenomena yang pernah mereka lihat. Jadi kira-kira seperti itu. Barangkali ada teman-teman dari kelompok 3 yang akan menambahkan, juga saya persilakan. Tadi diproses, Ya, kemudian yang sumatif di akhir. Nah, sedikit lagi Kak. Kalau untuk formatif itu apakah meningkatkan mutu atau hasil? Yang formatif, mutu atau hasil? Untuk yang formatif itu keduanya, Kak, mutu dan hasil. Jadi kualitas pembelajaran itu kan gak hanya dari nilai aja ya, Kak, tapi dari gimana siswa itu menumbuhkan karakter, misal karakter berani berpendapat atau karakter menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi selama formatif itu misal kita kan ketemu dosen yang juga ada tanya jawab kita kan, terus kayak misal kita berani berpendapat, itu juga aspek yang dinilai dalam rubrik penilaian. Nah, itu mungkin masuknya ke bukti penilaian yang berupa observasi guru. Jadi kalau formatif, jadi sebenarnya untuk penilaian ini untuk mutu dan hasil. Cuma kalau sumatif itu lebih menekankan pada hasil karena itu berupa nilai pasti. Misal 90, nah terus 80 gitu, karena itu ada di textbook. Jadi siswa yang nggak punya pengalaman pun bisa menjawab karena ada di textbook. Tapi untuk formatif, siswa yang misal ikut berperan langsung, oh iya Bu, cahaya matahari panas. Berarti kira-kira kalau tumbuhan menerima cahaya matahari itu gimana? Ada nggak kaitannya sama fotosintesis? Jadi kayak gitu, Kak. Jadi kalau formatif itu selama pembelajaran berlangsung, jadi siswa yang memiliki pengalaman yang nyata bisa menjawabnya dengan detail. Kita nggak pakai textbook. Tapi kalau sumatif, siswa yang misal saat itu izin pun bisa menjawab karena konseptual ada di textbook. Gimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman untuk bertanya dan menanggapi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari kelompok 3 dan 4 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.